Nah, ada doanya nih yang diajarkan oleh para ulama supaya kita jauh dari zina, supaya kita jauh dari fawahish, supaya kita punya kemaluan dijaga sama Allah. Allahumma, ayo, tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hati saya dari kemunafikan dan jagalah kemaluan saya dari zina. Itu baca, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Karena kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa jaga lidah dan kemaluannya, aku jaga bagi dirinya surga. Jangan dikira tuh orang-orang bule itu pada bersih, ya. Saya punya teman orang India pernah ngekos sama orang bule, katanya jorok banget, bib. Mereka itu, ya. Mereka nggak ngerti, mungkin kulitnya putih, ya. Tapi kalau masalah buang air itu kok kotor. Pak Bambang nih pernah di luar negeri. Di sini juga banyak yang pernah ke luar negeri, ya kan? Betapa berharganya membawa botol aqua kemana? Mana? Bayangin, saya pernah tinggal di rumah orang tuh di sana, ya. Kamar mandi sama WC-nya kepisah. Tapi di WC-nya nggak ada saluran air. Bagaimana ceritanya? Anda bisa nggak bayangin? WC sama kamar mandi kepisah, ya kan? Nggak ada ember, nggak ada gayung. Namanya orang bule. Nggak ada ember, nggak ada gayung. Akhirnya bawa ceret. Itu mah buat nuangin es teh. Tersiksanya. Wih, begitu ke Indonesia, alhamdulillah. Makanya saya kalau misalkan keluar kota bilang, hotel bintang 5, bintang 7 beb, yang ada showernya, toiletnya. Kenapa? Ya karena penting bagi diri kita membersihkan itu. Supaya apa? Supaya sholat kita menjadi sah. Karena kalau ada najis di badan kita, baju kita, jadinya tidak sah sholat kita. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra wala tabul qa'iman. Jangan buang air kecil berdiri illa an daruratin wajma' fil istinja' baina isti'malil hajar wal ma'. Jangan buang air kecil berdiri. Kemudian juga kumpulkanlah antara sesuatu yang kering untuk mensucikan dan juga air. Mohon maaf, tisu itu harus dilipat supaya dia bisa menggantikan batu. Karena tisu itu tipis. Dia nggak bisa membersihkan dengan sempurna. Makanya lipat itu tisunya, ya. Baru dia bisa membersihkan. Fa idza aradta al-iktisar ala ahadima fal ma afdal. Kalau misalkan kita pengen meringkas, maka air itu lebih utama. Wa hakadha. Nah, ada doanya nih yang diajarkan oleh para ulama supaya kita jauh dari zina, supaya kita jauh dari fawahish, supaya kita punya kemaluan dijaga sama Allah. Allahumma, ayo, tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hati saya dari kemunafikan dan jagalah kemaluan saya dari zina. Itu baca, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Karena kata Nabi SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi adman lahul jannah. Siapa yang bisa jaga lidah dan kemaluannya, aku jaga bagi dirinya surga. Jaga lidah, jaga kemaluan, aku jaga bagi dirinya surga. Shallu ala Muhammad. Taib, sekarang wudu. Sebelum kita wudu, maka kita harus terlebih dahulu bersiwak. Kemarin sudah kita bahas tentang pentingnya siwak, ya. Jangan sampai kita mau wudu tidak siwak. Paling tidak kita sikat gigi supaya nggak bau tuh jigong dan lain sebagainya, ya. Kemudian udah dihapus. Kita mau bahas fardunya wudu. Artinya yang wajib. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama nih, niat. Niat ini kapan posisinya? Pada saat kita membasuh wajah. Boleh nggak Bib? Misalkan kita niat dari sebelum membasuh wajah. Boleh. Tapi tolong niat tersebut harus tetap available pada saat kita membasuh wajah. Tuh.
Apakah harus dilafazkan? Tidak ada yang wajibin. Akan tetapi disunahkan bagi kita melafazkan taqwiyatan wasti'anatan untuk menguatkan kita punya hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a li raf'il hadas, selesai. Ya, niat. Jadi enggak ada yang mewajibkan itu. Enggak ada yang mewajibkan, cuman disunahkan supaya kita itu kokoh dan kuat gitu, ya. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Ayo, batasan wajah tuh di mana? 4 jari di atas alis nih. 4 jari nih. Ukur 4 jari. Tuh harus kena dia. Min mana biti sya'ri nih. Dari tumbuhnya kita punya rambut 4 jari. 1 jari di bawah dagu. Yang punya double chin gimana, Bib? Nah, itu urusan masing-masing lah ya. Ya, makanya diet. Nah, ya, dah. Nih, 1 jari di bawah dagu. 1 jari. Batasannya mana? Batasannya adalah antara ujung telinga sama ujung telinga sini. Ini harus kena air. Nih, sini nih, tuh. Sini, ya. Sini. Sampai ke bawah sini. Tuh harus kena air. Jadi, gimana? Ya dari atas dulu. Nawaitul wudu'a. Bib, katanya disunahkan kita membasuh kanan dulu baru kiri. Jadi emang hukumnya sunnah membasuh tangan kanan. Tayamun istilahnya ya. Kanan dulu baru kiri. Jadi kalau ada orang berwudu mendahulukan kiri dari kanan, wudunya tidak batal. Tapi kalau wajah gimana? Enggak, kecuali mukanya 2. Orang bermuka 2 tuh wudunya kanan dulu tuh ya. Baru habis itu kiri. Dah, membasuh wajah. Terus kalau jenggotnya itu tipis, wajib untuk dialirkan air. Gimana cara ngukur jenggot itu tipis atau tebal? Gampang, kalau kita ngobrol sama orang, tuh orang bisa ngelihat kulit dalamnya enggak? Kalau orang itu bisa ngelihat kulit dalamnya, berarti jenggotnya tipis, wajib dialirkan air ke dalamnya. Tapi kalau enggak kelihatan misalkan, maka jenggotnya dianggap tebal. Kemudian membasuh kedua tangan lewat siku ya, bukan sampai siku. Jadi harus melewati siku. Jadi harus apa? Melewati siku. Harus sampai sini. Harus lewat siku. Kalau nggak lewat siku nggak boleh, nggak sah wudunya. Ya kadang-kadang ada yang wudu gini, zat. Siapa yang wudu gitu? Ente nggak sah wudu ente. Parah banget wudu begini. Siapa yang ngajarin? Dari atas ya, dari sini. Set, alirin air ke sini. Set, puterin sini. Zet. 1, 2. 3 tuh. Harus sampai sini. Harus lewat dia. Kalau nggak lewat nggak sah. Yang kiri juga seperti itu. Terus kalau pakai cincin, itu kudu digerakin cincinnya. Bagusnya kita copot. Tapi kalau takut hilang diambil orang, ya udah gerakin aja cincinnya, ya. Pas lagi kena air. Beb, boleh nggak minta diwuduin orang? Minta diwuduin orang itu dihukumi makruh karena tarofuh. Kalau misalkan untuk bermanja-manja diri. Pak Bambang misalkan, aku capek ngurusin masjid, Beb, wuduin aku dong. Pak Bambang, anak kerjain. Iya, kapan lagi ya kan? Nah, iya, itu nggak boleh kalau tarofuh. Kalau misalkan sakit boleh diwuduin. Misalkan sakit gitu kan? Sakit, silakan tuh, kita boleh. Setelah kedua tangan dan siku mengusap sebagian kepala. Sebagian ini. Jadi yang dimaksud kepala ini ya ini batasnya. Misalkan Anda punya rambut nih. Rambut Anda ngelewatin sini. Indra. Sini Indra. Praktek ya. Nih, maaf ya Indra ya. Maaf ya. Nih.
ini lewat daripada ya kan? Kalau indra nih ngebasuh, ngusapnya di sini nggak sah. Jadi harus rambut yang benar-benar bagian kepala. Karena ayatnya jelas wamsahu biru'u sikum. Ya kan, ini bagian kepala ya di sini. Jadi kalau misalkan rambutnya panjang di sini kan, sini. Nggak bisa kayak begitu, ya. Makanya bagi akhwat pakai dong teknik yang udah saya ajarin. Misalkan rame tuh laki-laki ambil air, masukin ke dalam hijabnya, taruh di sini, bagian sini aja nih. Nih, ya. Atau bahkan pakai khirqah, pakai kain juga boleh. Kita basahin kainnya, terus kita tempelin saja di sini. Asalkan wasolal balal, basahnya sampai, ya kita sah wudunya itu. Kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki melewati kedua mata kaki ka'bain. Jadi kudu lewat mata kakinya. Bahkan kata Nabi SAW, kita itu dianjurkan untuk melebihkan sampai ke betis. Imam Syafi'i itu kalau wudu sampai sini, tangan nih, sini. Kalau kaki sampai betis. Kenapa? Karena Nabi akan mengenali kita dengan cahaya wudu kita. Yang ingin dapat cahayanya lebih banyak, ya silahkan tapi jangan semua sampai sini. Sampai sini, ngapain kayak gitu ya kan? Udah sampai betis saja, ya cukup. Habis itu tertib. Oke, sekarang pertanyaannya nih lucu. Kenapa kok para ulama tuh bisa ngasih rukun wajib wudu ini tertib? Padahal tertib ini nggak disebutkan di dalam ayatnya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tertibnya mana? Yang disebutkan cuma membasuh wajah, membasuh kedua tangan melewati siku, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki melewati mata kaki. Tertib nggak disebutkan. Jadi para ulama tuh ngelihat gini, satu, para sahabat nggak pernah ninggalin tertib.